Wonosobo berasal dari bahasa Sanskerta, Wauna dan Seba, artinya sebuah tempat bertemunya para pandita dari berbagai penjuru dunia melalui pantai utara Jawa, Kabupaten Batang. Melihat sisi sejarah, merupakan sebuah kota yang erat hubungannya dengan kerajaan Kalingga yang dipimpin Putri Sima pada abad ke-7 dan kedatangan 3 orang pengembara yang membangun kota. Antara lain Kiai Tumenggung Kolodete, Kiai Karim, dan Kiai Walik. Menyimak sejarah masa lampau Kabupaten Wonosobo, kita diingatkan 3 winasis tokoh pilar, Kiai Kolodete, Kiai Karim, dan Kiai Walik, yang pada awal abad ke-17 ketika kerajaan Mataram Islam mulai berkembang. Seiring dengan itu, 3 tokoh ini membuat posisi mendirikan pemukiman. Kiai Kolodete di dataran tinggi Dieng, Kiai Karim di Kalibeber, dan Kiai Walik di Kabupaten Wonosobo, merupakan konfigurasi yang sangat tepat membangkitkan semangat pendirian Kabupaten Wonosobo hingga saat ini. Tersebutlah Dieng masa lampau yang saat itu masih merupakan hutan belantara. Tak seorang pun berani menginjakkan kakinya di sana. Hanya orang-orang terpilih saja yang mampu menaklukkan keangkeran hutan itu. Sebut saja seorang bernama Kiai Tumenggung Kolodete, datang dari arah tenggelamnya matahari bersama istrinya, dengan langkah pasti menyusuri tebing terjal dan berbatu. Tampak jelas garis wajahnya yang tegas, menunjukkan jati dirinya seorang yang sakti mandraguna. Cerita tutur tinular, beliau sangat berperan dalam pendirian pemukiman baru yang kini dikenal dengan nama Wonosobo. Kelembutan hatinya mampu membuat simpati anak-anak sekitar pemukiman. Sampai kini, dimitoskan keberadaan anak yang berambut gembel di lereng Dieng adalah titisannya. Hingga akhir hayatnya, bermukim di dataran tinggi Dieng sebagai penguasa di sana.
Pada suatu waktu, dari arah utara hutan belantara, datang pula seorang tokoh yang bernama Kyai Walik. Sosok yang halus dan santun menapakkan langkah demi langkah pada tanah merah di kawasan angker itu. Sesekali angin semilir berhembus, menghantar perjalanan panjang menuruti kata hati dan naluri untuk mengubah hutan angker menjadi pemukiman. Kyai Walik melegenda sebagai cendekiawan yang mempunyai pandangan luas. Beliau sangat berperan sebagai perancang terwujudnya kota Wonosobo. Sebagai seorang winasis, piawai menata lingkungan, sehingga pemukiman terlihat asri dan damai. Sampai akhir pengabdiannya, berada di Wonosobo yang petilasannya berada di komplek Masjid Al-Mansur Kauman. Nun jauh di sana, dari arah matahari terbit yang berbalut kabut dan gerimis, Kiai Karim dengan tenang menyusuri jalan setapak di kawasan sebuah telaga yang perawan. Meski telah menghabiskan perjalanan panjang, tak nampak kelelahannya. Bahkan senyum selalu mengembang, memberikan pengayoman pada anak dan istri yang selalu menemani dalam pengembaraannya. Sebagai seorang pemikir, beliaulah yang mampu meletakkan sendi-sendi dasar sebuah pemerintahan, sehingga roda perekonomian dan kehidupan masyarakatnya tertata dengan baik. Seperti telah digariskan oleh Hyang Kuasa, pada suatu ketika, 3 tokoh yang berkarisma itu bertemu di sebuah tempat. Ketiganya bermusyawarah dan sepakat dengan keahlian masing-masing untuk membangun sebuah pemukiman yang sampai sekarang disebut sebagai Wonosobo. Di kemudian hari muncul tokoh-tokoh penguasa Wonosobo, masing-masing Tumenggung Kartowaseso, Tumenggung Wirotuto, dan Tumenggung Singowedono. Bakalan katakan Boro Walondu minurut pepanggih paman piye paman? Menawi dalem sampun sumadyo sinuwun. Pejah kesam kangge Wonosobo sinuwun. Menawi panjenengan pripun? Pada sebuah pertemuan di ruang Ageng Paseban, Tumenggung Kartowaseso memberikan sabda kepada para prajuritnya. Disebutkan, berdasar wangsit yang diterima dalam olah batin, bahwa suatu saat Belanda akan masuk dan menguasai wilayah kekuasaannya di Selomerto. Oleh karenanya, minta kesiapan untuk memeranginya. Gayung bersambut, para kaulo prajurit siap untuk menghadapi pasukan Belanda. Silo kabeh lan rakyat-rakyatku kabeh
wis padha sagu mentokake Purwalondo kang bakal jajah kota Wonosobo. Kula dina saiki gegaman kopo kang gedhuanane para masyarakat. Ayo kota Wonosobo dipethake. Matur nuwun para paman lan para punggawa kabeh. Ana ing dina iki aku tansah mongkok amarga kowe kabeh padha nyengkuyung anane pasewakan iki. Ana perkara sing perlu tak aturake dumateng kowe kabeh. Masa berikutnya, tersebutlah tokoh bernama Tumenggung Wiroduto sebagai penguasa Wonosobo yang pusat kekuasaannya berada di Kalilusi, Sapuran. Aku kepingin pemerintahan ing Kalilusi iki dipindah ana ing Plobangan. Bersama para pemuka masyarakat melakukan musyawarah, di mana beliau mempunyai niat baik memindahkan pusat kekuasaannya dari Kalilusi ke daerah Ledok Plobangan. Diungkapkan niatan itu tak lain hanya ingin lebih mensejahterakan para warganya. Musyawarah pun berlangsung seru. Meski demikian, pada akhirnya para warga menyetujui gagasan Tumenggung Wiroduto memindahkan daerah kekuasaannya ke Ledok. Yang kuyung jumeneng panjenengan. Ya den kowe pamanmu kibat piye? Nggih. Nyun sewu Ki. Dalem gadah pemanggih. Mbok menawi wonten nepatipun sadèrèngipun nyun pangapunten ingkang kathah. Ingkang sepindah. Menawi pindah wonten Plobangan menika menapa langkung sae ketimbang wonten mriki. Ingkang kaping kalihipun Ki Wiroduto menika lak sampun sepuh. Menapa tasih kawogan menawi pindah wonten Plobangan menika. Makaten. Ngene para paman. Iya. Wilayah Plobangan kuwi ya bisa dadi garis pertahanan. Awit saka kulon, saka kidul, mula kowe kabeh dina iki uga padha nyengkuyung anane pemindahan saka Pecekelan Kalilusi ana ing Plobangan. Sarujuk to? Dawuh. Yen ngono, dina iki uga katindakake. Penguasa Wonosobo yang lain adalah salah satu cucu Kiai Karim bernama Singowedono. Dikisahkan pada pertemuan di sebuah padepokan, tanpa diduga, datanglah seorang utusan dari kerajaan Mataram menghaturkan surat wasiat yang berisikan pemberitahuan bahwa atas jasanya kepada Mataram, beliau Singowedono mendapatkan hadiah berupa satu tempat di Selomerto dan bergelar menjadi Tumenggung Jogonegoro. Dengan pusat kekuasaannya di seluruh Selomerto, ketika wafat beliau dimakamkan di desa Pakuncen. Hingga kini makam beliau banyak disiarahi warga. Pada awal abad ke-18, Islam berkembang dibawa oleh seorang ulama besar, Kiai Asmoro Sufi, yang merupakan menantu penguasa Tumenggung Wiroduto yang berkuasa di Kalilusi Pecekelan, dengan momentum mendirikan sebuah masjid di Bendosari Sapuran, dan diyakini berhasil menurunkan banyak ulama dan kiai seperti Kiai Ali Bendosari, Kiai Abdul Fatah, Kiai Mansur, hingga sampai ke Kiai Haji Muntaha Al-Hafid. Yang kita yakini para kiai ulama tadi yang merupakan tokoh-tokoh kunci bagi pembentukan karakter masyarakat di kabupaten ini.
agama Islam sudah berkembang dengan pesat di Wonosobo. Salah satu tokohnya bernama Kiai Asmoro Sufi yang tak lain menantu Tumenggung Wiroduto. Dalam perjalanan syiar agama Islam, Kiai Asmoro Sufi melanglang dari satu daerah ke daerah lainnya, menemukan banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan norma agama Islam. Banyak masyarakat kehilangan arah angin peradaban. Pelecehan terhadap perempuan terjadi di mana-mana. Untuk menyadarkan masyarakat yang sesat, tak jarang Kiai Asmoro Sufi harus menggunakan caranya sendiri dan kesaktiannya. Pada akhirnya mereka sadar, lalu mengikuti jejak Kiai Asmoro Sufi dalam syiar agama Islam dan membangun masjid di Bendosari. Makin hari pengikut Kiai Asmoro Sufi semakin banyak. Beliau menurunkan ulama besar dan pemilik pondok pesantren di Wonosobo, seperti Kiai Ali Bendosari, Kiai Syukur Soleh, Kiai Mansur Kauman, Kiai Abdul Fatah Tegalgot, Kiai Soleh Pencil, Kiai Asari, Kiai Abdul Fakih, Kiai Hasbullah, dan Kiai Muntaha Kalibeber. Hari terus berganti, waktu berjalan seiring kemajuan peradaban manusia. Masa perang Diponegoro tahun 1825 hingga 1830 membuka sejarah baru bagi Wonosobo. Tidak kalah menarik, sosok seorang Seconegoro yang memiliki nama asli Kiai Muhammad Ngarpah merupakan prajurit pengikut setia Pangeran Diponegoro yang berhasil menghadang dan menghancurkan bala tentara Belanda, dan atas jasa dan keberaniannya pada bulan Juli 1825 beliau diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Seconegoro. Sekaligus momentum kemenangan ini dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Wonosobo. Wonosobo sebagai salah satu medan pertempuran dan basis pertahanan pendukung Pangeran Diponegoro. Masyarakatnya pun memiliki andil besar dalam perjuangannya melawan penjajah Belanda. Beberapa medan pertempuran yang menandai perjuangan pasukan pendukung Pangeran Diponegoro tersebar di beberapa desa, seperti Desa Gowong, Ledok Sapuran, Pelunjaran Kertek, dan sebagainya. Dalam perang ini,
ada 4 tokoh penting, antara lain Imam Misbah atau dikenal sebagai Tumenggung Kartosinuwun, Ki Gajah Permoto, dan Mas Lurah atau Tumenggung Mangkunegara. Tokoh Imam Misbah, beliau sangat ahli dalam merancang strategi perang menggunakan senjata. Dengan penuh kesabaran, selalu mengajarkan para prajuritnya bagaimana cara perang menggunakan senjata dengan baik untuk melawan penjajah. Ayo, para sedulur, latihan meneh. Papat. Ki Gajah Permoto, sosok yang berwibawa, dikenal sebagai ahli bela diri tenaga dalam dan kebal terhadap senjata tajam. Beliau juga mampu melumpuhkan lawan tanpa menyentuh. Oleh karenanya, semua prajurit dibekali ilmu kanuragan untuk menghadapi pasukan Belanda. Mas Lurah atau Tumenggung Mangkunegara, sosok yang santun dan pemberani, dikenal juga sangat sakti, mampu menciptakan gerak jurus perkelahian. Tanpa lelah terus mengajarkan ilmu perang kepada para prajuritnya untuk membasmi Belanda di bumi Wonosobo. Tokoh terakhir yang menjadi andalan dan paling berperan dalam beberapa medan pertempuran bernama Ki Ngarpah. Pada suatu ketika, Ki Ngarpah mendapatkan tugas dari Pangeran Diponegoro untuk menghadang pasukan Belanda ke daerah Legoro, Yogyakarta. Dengan segala semangat dan berbekal kesaktiannya, lalu minta kepada Ki Mulyo Sentiko untuk mendampingi memimpin pasukan pendukung Pangeran Diponegoro. Maka terjadilah perang sengit yang berlangsung cukup lama. Dalam pertempuran ini, pasukan Belanda yang bersenjatakan senapan dihadang oleh prajurit panah.
Pada akhirnya, perang dimenangkan oleh prajurit Ki Ngarpah. Tercatat ratusan tentara Belanda tewas, termasuk 4 orang tentara Eropa. Selain itu berhasil pula merampas emas lantakan senilai 28.000 gulden uang 5 langsa. Sejarah menyebutkan kemenangan Ki Muhammad Ngarpah dan Ki Mulyo Sentiko sebagai kemenangan pertama pasukan pendukung Diponegoro. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangannya, Seconegoro memberikan penghiburan pada para prajuritnya dengan mendatangkan hiburan seni tradisional Lengger. Aku kautus Kanjeng Pangeran Diponegoro ngaturake panghormatan kanggo Muhammad Ngarpah saha Mulyo Sentiko. Awit mrantas bangsa Walanda ing alas Logoro. Mula kuwi Muhammad Ngarpah kawisuda dadi Bupati Wonosobo kanthi gelar Tumenggung Seconegoro. Uga Mulyo Sentiko kanthi gelar Tumenggung Kertonegoro. Atas jasa kedua tokoh dalam perang melawan Belanda itu, Pangeran Diponegoro melalui utusannya memberikan pusaka dan baju kebesaran. Lebih dari itu, memberikan gelar nama besar kepada Ki Mulyo Sentiko menjadi Tumenggung Kertonegoro. Sedangkan kepada Ki Muhammad Ngarpah, Pangeran Diponegoro memberikan gelar nama menjadi Tumenggung Seconegoro dan mengangkatnya sebagai penguasa daerah Ledok.
Beberapa waktu berselang, pertempuran kembali pecah di daerah Ledok. Dalam pertempuran tersebut, Ki Ngarpah atau Tumenggung Seconegoro mengerahkan 100 orang prajuritnya dan meminta senopati perang bernama Tumenggung Jopo Nawang untuk memimpinnya. Di akhir pertempuran, banyak tentara Belanda yang tewas terkena senjata dari para prajurit Seconegoro. Kembali pasukan Jopo Nawang pulang dengan kemenangan yang gemilang. Iki kita bakal gempur Benteng Walanda. Jeneng sira maju karo pasukan Bedil. Banjur jeneng sira nggawa pasukan panah. Mengko yen Benteng Walanda kuwi wis rada rapuh, ingsun karo Kakang Mulya ingkang maju saka ngarep. Benteng iki kudu bisa digempur. Ana pitakon? Ampun. Yen wis jelas jeneng sira enggal tidakno. Sendika. Mangkat. Kakang Mulya karo ingsun lewat ngarep. Nggih, monggo. Peperangan terus berkobar di mana-mana. Di wilayah Kedu misalnya, Tumenggung Seconegoro mendapat tugas lagi menghancurkan pertahanan Belanda. Bersama prajurit andalannya, ikut mengepung benteng pertahanan Belanda di Bagelen, Purworejo. Kurang ajar, orang pribumi sudah berani menghancurkan benteng ini. Kamu, siap kamu? Siap! Ikut aku. Siap!
kabeh. Nggih, wektu saiki goleki ana ing pelosok kene kabeh. Iya. Turah-turahane londo. Iya. Mengkono. Iya. Sejonegoro menyusun strategi perang, menggempur benteng dari arah selatan. Hasilnya, mampu menembus benteng pertahanan yang kokoh dan memporak-porandakan pasukan Belanda. Berakhir dengan terbunuhnya pimpinan pasukan Belanda bernama Letnan Brunch. Dari berbagai sumber dan laporan pihak Belanda seusai perang di Ponorogo, disebutkan Tumenggung Sejonegoro adalah bupati yang memindahkan pusat kekuasaannya dari Selomerto ke kawasan kota Wonosobo sampai sekarang ini. Dari hasil seminar hari jadi tanggal 2 April 1996 yang dihadiri dari peneliti tim Fakultas Sastra UGM, Dr. Joko Suryo, dan pihak terkait seperti pimpinan DPRD, para sesepuh dari berbagai kota, disepakati hari jadi Kabupaten Wonosobo jatuh pada tanggal 24 Juli 1825. Pada masa berikutnya, perjuangan tak pernah berhenti. Tumenggung Sejonegoro bersama tokoh lain seperti Ki Muhammad Bahrawi atau Muhammad Ngusman di Sabah, Muhammad Salim Ngabdul Latif, dan Kiai Ngabdul Radam terus mengobarkan semangat perjuangannya. Demikian gambaran singkat mengenai sejarah Wonosobo. Semoga jerih payah dan semua upaya maksimal yang telah dilakukan menjadi pelajaran dan suri tauladan bagi generasi kita dan selanjutnya bagi pembangunan Wonosobo hari ini dan masa depan.
Kini Wonosobo telah menjadi kota tujuan wisata. Aset wisatanya sangat beragam dan menyimpan legenda serta misteri budaya yang sangat unik. Sang Pencipta telah menganugerahi Wonosobo kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Siapapun dan dimanapun tahu bahwa Kabupaten Wonosobo ini memiliki satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa berupa keindahan alam yang ditopang dengan kekayaan budaya berupa seni tradisional maupun yang lainnya yang sangat indah dan sangat banyak. Taman Rekreasi dan Olahraga Kali Anget. Hanya berjarak 3 km dari pusat kota. Di sini terdapat fasilitas olahraga dan pemandian air panas alami. Airnya mengandung asam sulfat yang berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti penyakit kulit, gatal, pegal linu, dan lain-lain. Telaga Menjer. Merupakan telaga alam, tepatnya di Desa Maron, Kecamatan Garung. Selain digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air, juga dimanfaatkan untuk wisata alam. Di sini, selain bisa menikmati alam yang sejuk, kita bisa santai dan berperahu mengelilingi telaga sambil memancing. Agrowisata Tambi. Terletak di Desa Tambi, Kecamatan Kejajar. Di sini wisatawan selain bisa menikmati keindahan hamparan kebun teh, juga bisa melihat langsung proses industri teh dari pemetikan daun teh sampai proses pengolahan teh bermutu internasional. Selain itu, ada beberapa fasilitas seperti lapangan tenis dan pondok wisata yang cocok untuk keluarga. Gardu Pandang Tieng. Tepatnya berada di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar. Pada ketinggian 1.700 di atas permukaan laut, kala pagi menjelang, kita bisa menikmati pemandangan terbitnya matahari yang muncul dari balik gunung dengan cahaya keemasan yang disebut Golden Sunrise. Mata air Bimo Lukar adalah sepasang mata air yang keluar dari batu purba. Menurut cerita pewayangan, air di sini sebagai media Sang Bima Sena, Satria Pandawa, mensucikan diri dalam mencari ilmu kesaktian. Oleh masyarakat, diyakini bisa membuat seseorang awet muda bila mandi atau cuci muka di mata air Bimo Lukar. Dataran tinggi Dieng.
Dieng berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu di, suatu tempat yang tinggi, dan hyang, artinya kayangan. Maka Dieng artinya tempat bersemayamnya dewa-dewi. Terletak di atas ketinggian 2093 meter di atas permukaan air laut dengan suhu antara 10 hingga 15 derajat Celcius. Dieng dalam bahasa Jawa bisa diartikan sebagai adi tur aing atau indah dan unik. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan candi dan benda purbakala lainnya. Candi di sini merupakan candi Hindu tertua di Indonesia. Pada masa kejayaan Kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Putri Shima. Telaga Warna terbentuk dari kepundan gunung berapi yang sudah tidak aktif pada masa Dieng Purba. Melalui proses alam yang panjang, jadilah sebuah telaga yang mengandung belerang. Dinamai Telaga Warna karena setiap saat warna air di telaga ini berubah, karena di dasar telaga terdapat spektrum warna yang beragam. Ini semua merupakan tanda kebesaran Sang Pencipta alam. Telaga Pengilon atau Cermin. Letaknya bersebelahan dengan Telaga Warna. Airnya sejuk dan berkilau bagaikan cermin, sehingga masyarakat menyebutnya sebagai Telaga Pengilon atau Telaga Cermin. Telaga ini mempunyai mitos yang berkait dengan cerita Mahabharata. Mitos lain menyebutkan telaga ini juga ada kaitannya dengan legenda Cupu Manik Astagina. Selain telaga, ada pula gua-gua yang unik. Gua Jaran. Panjangnya hanya beberapa meter saja. Gua yang terjadi dari bentukan batu alam ini dipercaya bisa mendatangkan berkah bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak. Jika berdoa di sini dengan sungguh-sungguh, bisa dikaruniai turunan. Gua Sumur. Di dalam gua ini banyak umat Hindu melakukan ritual muspe, mabakti atau medak tirta. Di tempat ini pula terdapat sumber air suci yang disebut sebagai Tirta Perwitasari atau air kehidupan yang diyakini mempunyai tuah bisa membantu mengobati sakit non-medis dan menjadikan awet muda jika membasuh muka dan mandi dengan air Perwitasari. Gua Semar. Panjangnya sekitar 4 meter dengan dinding batu yang unik. Untuk masuk ke dalam gua, kita mesti meminta jasa juru kunci dan harus berjalan merangkak. Di dalam gua yang udaranya sangat dingin dan lembab serta gelap itu, terdapat ruangan yang cukup luas dengan dinding batu beralaskan tanah merah. Di sini biasa digunakan oleh para penganut kepercayaan, paranormal, olah batin atau meditasi untuk maksud-maksud tertentu. Dieng Theater. Adalah sebuah tempat pusat interpretasi potensi alam dan budaya di kawasan dataran tinggi Dieng. Diharapkan bisa jadi magnet yang kuat untuk pengembangan pariwisata Jawa Tengah. Di sini dilengkapi sarana audiovisual dan film tentang Dieng serta aktivitas vulkanik Gunung Dieng.
Waduk Wadas Lintang. Fungsi utamanya sebagai pembangkit listrik tenaga air, kini dimanfaatkan juga sebagai objek wisata alam karena keindahan alamnya sangat eksotik. Tidak jauh dari waduk, terdapat curug atau air terjun yang dikenal dengan nama Curug Winong. Keindahannya tak kalah dengan air terjun yang ada di kabupaten lain. Arung Jeram. Kita hari ini Parjo, pada tahu nih nanti tergantung angin aja lah. Nah, oke, setuju aja mau kemana. Wonosobo sebagai kota wisata mempunyai aset Sungai Serayu yang saat ini terus dikembangkan untuk olahraga arung jeram. Olahraga yang menantang ini menempuh jarak sekitar 18 km dengan waktu tempuh 3 jam. Start dari rumah makan Jujukan Sungai Serayu sampai ke desa Singomerto. Arung jeram di sini mempunyai tingkat kesulitan atau grade 3 sehingga sangat aman bagi pemula yang ingin berolahraga dan menguji adrenalin. Pastinya medan ini sangat layak untuk kejuaraan nasional maupun internasional. Mie Ongklok. Kabupaten Wonosobo juga mempunyai beberapa makanan khas, salah satunya mie ongklok. Makanan ini mempunyai rasa sangat lezat dan bergizi. Memasaknya dengan cara dikocok-kocok atau diongklok ke dalam kuali berisi air mendidih, kemudian diberi loh kental berbumbu khas Wonosobo. Makanan ini lebih nikmat disantap dengan sate sapi, sangat cocok dinikmati di udara dingin. Buah carica adalah sejenis buah pepaya yang berukuran lebih kecil dari pepaya biasa. Uniknya, pohon carica hanya bisa tumbuh di dataran tinggi Dieng saja. Buah ini dimasak tanpa bahan pengawet. Rasanya sangat manis dan segar, dijual dalam kemasan botol selai. Purwaceng. Jika di Korea ada ginseng, di Wonosobo ada tanaman yang bernama purwaceng. Adalah sejenis tanaman yang tumbuh liar di dataran tinggi Dieng. Tanaman ini diyakini sangat berkhasiat menambah vitalitas pria. Purwaceng diolah menjadi bubuk yang dicampurkan pada susu maupun kopi. Jika Anda ingin perkasa, datang ke Wonosobo dan minum kopi atau susu purwaceng. Tari Lengger. Kabupaten Wonosobo selain kaya dengan panorama alam dan kuliner, juga punya seni tari bernama Tari Lengger. Menurut cerita dahulu kala, pemain lengger yang berkostum perempuan itu sejatinya adalah laki-laki. Seiring perkembangan zaman, lengger kini sebagai media hiburan yang diperankan oleh dua orang laki perempuan, diiringi irama gamelan dengan gerakan yang sangat atraktif. Cerita rakyat menyebutkan tari ini terkait dengan legenda Kerajaan Kediri.
Tari ini sejatinya mempunyai filosofi yang artinya elingo nger, yang mempunyai makna ingatlah nak. Pesan ini mengandung maksud agar kita ingat pada Sang Pencipta alam dan berbuat baik pada sesama. Musik bundengan. Di Wonosobo ada musik tradisional namanya bundengan. Alat musik ini terbuat dari caping atau pelindung tubuh dari panas dan hujan yang biasanya dipakai oleh pengembala. Alat musik bundengan ini mempunyai nada dan irama slendro. Pada zaman dahulu, musik ini sering dimainkan oleh para pengembala yang mengisi waktu luangnya saat mengembalakan ternaknya. Ruat rambut gembel. Ini merupakan spesial tradisi turun-temurun yang paling populer dan masih terus dilestarikan oleh masyarakat lereng Dieng. Konon, anak-anak yang berambut gembel merupakan kesayangan dari Kiai Kolodete, seorang yang berkarisma dan diyakini sebagai perintis pemukiman di wilayah Dieng Plateau. Dalam upacara ini biasanya si anak meminta sesuatu, entah berbentuk barang, makanan, maupun permintaan lainnya, yang semua harus bisa diadakan atau dituruti oleh orang tuanya. Jika permintaan si anak tak dipenuhi, diyakini gembel yang menempel akan tumbuh lagi. Rambut-rambut gembel yang dilambangkan sebagai bala atau sukerto yang telah dipotong, lalu dilarung di Telaga Warna. Kirap hari jadi. Adalah upacara tradisional yang diselenggarakan setiap tahunnya pada tanggal 24 Juli.
Upacara ini bertujuan memperingati hari lahirnya kota Wonosobo pada tanggal 24 Juli 1825. Tanggal tersebut merupakan sebuah peristiwa kemenangan pertama perang antara pasukan pendukung Pangeran Diponegoro yang dipimpin Muhammad Ngarpah melawan pasukan Belanda di daerah Legoro. Atas keberhasilannya itu, Ki Ngarpah diangkat sebagai penguasa di daerah Ledok dan bergelar menjadi Tumenggung Seconegoro. Di kemudian hari, Tumenggung Seconegoro dikenal sebagai Bupati Wonosobo pertama yang memindahkan daerah kekuasaannya dari Ledok ke Wonosobo sekarang ini.